Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Ratna Fulatayun. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Alfitri Indah Pertiwi, Gina Ramadhanti Nur Alfaini, dan Rutrias Yulia Susanti. Pengertian kelas sosial. Kelas sosial adalah stratifikasi sosial menurut ekonomi atau Barger. Ekonomi dalam hal ini cukup luas, yaitu meliputi juga sisi pendidikan dan pekerjaan, karena pendidikan dan pekerjaan seseorang pada zaman sekarang sangat mempengaruhi kekayaan atau perekonomian individu. Pengertian kelas sosial menurut para ahli sosiologi. Yang pertama, menurut Pitrim As-Sorokin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat atau hierarkis, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas yang rendah. Yang kedua, menurut Peter Berger, mendefinisikan kelas sosial sebagai jenis stratifikasi di mana posisi umum seseorang dalam masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh kriteria ekonomi. Seperti yang dirumuskan Marx dan Weber, bahwa konsep kelas mengatur dengan posisi seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi. Maksudnya di sini adalah bahwasanya pembedaan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi. Yang selanjutnya adalah pengukuran kelas sosial. Pengukuran kelas sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran subjektif. Dalam pendekatan subjektif, untuk mengukur kelas sosial, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka didasarkan citra diri partisipan. Yang kedua, ada ukuran reputasi. Kelas sosial ditentukan oleh orang lain yang dari luar lingkungannya. Biasanya dinilai dari seberapa besar orang lain mengenal namanya. Yang ketiga, ukuran objektif. Kelas sosial ditentukan berdasarkan atas variabel sosioekonomi seperti pekerjaan, besarnya pendapatan, dan pendidikan. Ukuran objektif kelas sosial terbagi menjadi 2 kategori, yaitu indeks variabel tunggal dan indeks variabel gabungan. Indeks variabel tunggal yaitu satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Digunakan untuk tujuan sebagai berikut: pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan variabel lain. Variabel lain yang digunakan sebagai sebuah indeks kelas sosial adalah barang yang dimiliki. Yang kedua, ada indeks variabel gabungan. Indeks gabungan secara sistematis menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Yang selanjutnya adalah 2 indeks gabungan yang paling penting. Yang pertama, indeks karakteristik status. Ukuran gabungan sosial yang klasik adalah Warner Index of Status Characteristic atau ISC, merupakan ukuran tertimbang dari berbagai variabel sosial ekonomi pekerjaan, penghasilan, jumlah penghasilan, model rumah, dan daerah tempat tinggal, kualitas lingkungan. Yang kedua, skor status sosial ekonomi. Socio-economic Status Score atau SIS menggabungkan 3 variabel pekerjaan, penghasilan keluarga, dan tingkat pendidikan. SIS ini dikembangkan oleh United States Bureau of the Census. Yang selanjutnya adalah pembagian kelas sosial terdiri atas 3 bagian, yaitu berdasarkan status ekonomi. Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan. Yang pertama ada golongan sangat kaya, yang kedua golongan kaya, dan yang ketiga golongan miskin. Aristoteles menggambarkan ketiga kelas tersebut seperti piramida. Golongan pertama, kelompok, merupakan kelompok dalam masyarakat. Mereka terdiri dari
pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Golongan kedua merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pedagang dan sebagainya. Golongan ketiga merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa. Golongan pertama, kelompok merupakan kelompok dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Golongan kedua merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pedagang dan sebagainya. Golongan ketiga merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa. Karl Marx juga membagi masyarakatnya menjadi 3 golongan, yang dimana yang pertama golongan kapitalis, yang dimana masyarakatnya menguasai tanah dan alat produksi. Dan yang kedua ada golongan menengah, yang dimana masyarakatnya bekerja menjadi pegawai pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu golongan proletar, yang dimana masyarakatnya tidak memiliki penguasaan tanah dan juga alat produksi, dan rata-rata mereka bekerja sebagai buruh atau bekerja di pabrik. Kelas sosial di Indonesia terdapat 3 kelas. Yang pertama, kelas atas merupakan tingkat masyarakat dalam sosial ekonomi yang paling tinggi. Pendapatan mereka di atas rata-rata dan masuk ke dalam golongan masyarakat kaya di Indonesia. Jumlahnya sangat sedikit, yakni sekitar 0,6%, di mana jauh sekali jumlahnya dibandingkan masyarakat kelas bawah yang mencapai 95%. Tingkat ekonomi kelas bawah atau disebut juga lower class, dalam perekonomian Indonesia, jumlah individu yang masuk ke dalam golongan kelas bawah cukup besar. Golongan masyarakat ini memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan yang rendah dan umumnya di bawah upah minimum. Tingkat ekonomi kelas menengah merupakan tingkatan sosial ekonomi diantaranya kelas bawah dan kelas atas. Di Indonesia jumlahnya masih tergolong sedikit, yakni sekitar 4,4%. Faktor penentu pembagian kelas ekonomi di Indonesia. Ada 3 faktor kelas penentu ekonomi di Indonesia, yang itu adalah pendidikan, pekerja, dan kekayaan. Pendidikan berpengaruh dalam menentukan berada di status sosial ekonomi mana suatu individu tersebut, karena pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada pola pikir, perilaku, dan gaya hidup. Sedangkan pekerjaan kelas ekonomi seseorang dapat dilihat dari pekerjaannya. Buruh, nelayan, petani, dan lingkupan tertentu akan memiliki status ekonomi yang berbeda. Dengan pengusaha besar, pegawai BUMN, negeri sipil, hal ini dikarenakan gaya hidup dan lingkungan kerjanya mempengaruhi tingkat perekonomian mereka sehari-hari. Dan terakhir, kekayaan. Suatu individu bisa berpenghasilan yang didapatkan hingga warisan yang dimiliki. Implikasi kelas sosial dalam strategi pemasaran, yang dimana pemasaran pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial. Pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial berbeda-beda sesuai dengan kelas sosial yang dituju. Segmentasi pasar menurut Pearl, Coulter, dan Gray Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu dapat diukir measurable. Ukuran daya beli, profit pasar harus dapat diukur dengan tingkatan tertentu, dan juga dapat dijangkau, accessible. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Cukup besar, substansial. Segmen pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. Dan dapat dibedakan, differentiable. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Dan terakhir ada dapat dilaksanakan, yaitu actionable. Actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Angel, Blackwell, dan Minard tahun 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Carl yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status
atau kelas sosial seseorang. Nah, ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, variabel ekonomi, yaitu ada pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada variabel interaksi yang terdiri dari prestisi pribadi, asosiasi, dan yang terakhir, sosialisasi. Dalam prestisi pribadi, kelas sosial ini akan ditentukan oleh penghargaan yang diberikan orang lain kepada seseorang. Kemudian, asosiasi merupakan variabel yang berkenaan dengan hubungan sehari-hari. Dan yang terakhir, sosialisasi. Variabel ini termasuk inti dari kelas sosial, di mana berkenaan dengan hubungan sehari-hari yang mereka kerjakan dengan cara berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas bersangkutan. Yang ketiga ada variabel politik yang terdiri dari kekuasaan dan mobilitas. Kekuasaan sendiri adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain. Kemudian mobilitas adalah konsep kembar yang berhubungan dengan stabilitas atau instabilitas sistem stratifikasi. Selanjutnya, pengaruh kelas sosial dan status terhadap pembelian dan konsumsi. Aspek hierarkis kelas sosial penting bagi para pemasar. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk kelas yang lebih rendah. Yang terakhir, kesimpulan. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan membentuk status sosial dan kelas sosial. Masih banyak konsumen yang berpikir bahwa mereka dan toko juga mempunyai urutan kekuasaan. Kemudian kelas dan strata sosial dalam lingkungan masyarakat dipandang sebagai suatu jurang pembatas antar masyarakat, dan faktor yang mempengaruhi kelas sosial dalam masyarakat tersebut seperti kekayaan, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, asosiasi, dan sosialisasi tiap individu. Oleh karena itu, dalam membuat iklan haruslah sesuai target yang dituju sehingga iklan tersebut tidak salah sasaran dan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Terima kasih.